Nah, mendingan ini rahasianya Mongol. Shalom, selamat malam bagi kita semua sahabat Lumen. Dimanapun Anda saat ini berada, saya sapa salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali dalam program spesial Lumen. Malam hari ini saya akan menampilkan cuplikan kesaksian Kak Mongol ketika saya ikut satu podcast bersama beliau. Sahabat Lumen mungkin sudah mendengarkan pertanyaan saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu berupa tanggapan sekaligus ada di yang video yang ketiga saya sampaikan ya. Nah, supaya sahabat Lumen mendapatkan kesaksiannya pada saat itu di podcast itu bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan saya. Tentu ada sebagian yang saya potong karena supaya tidak sama ya. Jadi hanya kesaksiannya full, kemudian pertanyaan saya khususnya bagian kedua karena pada saat itu ada kendala saat saya live streaming. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat teman-teman semuanya, selamat sore. Kalau bicara kesaksian hidup, banyak hal dalam hidup kita tuh kita bisa saksikan kepada siapapun karena memang itu bukti nyata kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi secara pribadi saya lahir di Manado, tapi masih satu malam lagi kalau naik kapal laut di daerah Sanger. Saya di daerah Tamako, di Kecamatan Tamako, daerah yang sangat jauh dari kota besar, dari ibu kota kabupaten. Dan memang waktu zaman saya kecil itu sangat-sangat gak ada lampu listrik. Jadi masih pakai lampu Petromax. Dan melewati fase hidup itu dengan indah. Jadi tidak ada pernah dalam satu hidup itu saya menyesali proses yang terjadi. Jadi di saat saya hidup di daerah di Sangir dengan kondisi yang mungkin sangat jauh dari sebuah peradaban kota besar, tapi saya justru menikmati proses itu dengan sangat luar biasa, karena lewat proses itulah saya bisa menjadi seperti saat ini. Jadi melewati fase demi fase tetap dengan mempercayai proses itu karena sudah Tuhan izinkan terjadi, ya tetap dinikmati. Jadi kadang-kadang kan kita suka nggak, aduh kayaknya berat banget nih hidup, aduh kayaknya gimana nih hidup. Nah, padahal sejujurnya hidup itu akan menjadi indah di saat kita membuat hidup itu jadi indah. Semuanya baliknya ke kita lagi. Jadi setelah melewati kelas SD, SMP, saya lahir dari ibu yang meninggal di saat saya berusia kurang lebih 4 tahun. Jadi saya tidak mengenal ibu lebih lama dan saya akhirnya diasuh oleh mamanya mama. Terus sampai SMP saya ke Jakarta, ke Manado, dari Sangir ke Manado untuk jadi pembantu di rumah sebuah keluarga yang sudah memiliki 2 orang anak. Saya diantar itu buat jadi tukang ngepel sama tukang kebun. Nah, itu adalah fase yang paling. Pokoknya saya nggak pernah menyesali fase-fase yang terjadi. Karena buat saya, itu adalah cara Tuhan memproses kita dengan luar biasa. Jadi di saat saya di Manado itulah saya akhirnya bisa
salah jalan karena faktor tidak ada didikan orang tua yang apa ya, mengajarkan kepada Mongol mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang dibilang dosa, mana yang tidak. Karena saya dididik oleh omah, bukan oleh mama. Jadi fase itu sampai hari ini adalah fase yang tidak pernah aku sesali. Jadi kalau ada orang nanya, kamu Mongol pernah nyesel nggak dalam hidup? Nggak. Karena buat saya nggak akan pernah, dengan kita menyesal tidak akan pernah mungkin kembali lagi ke masa lalu. Mendingan kita nikmati hidup yang sudah terjadi dengan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Jadi di saat SMA itu ketemu ada beberapa orang bule dan saya diajak untuk bersama-sama dengan mereka. Kalau bahasa mereka tuh join with us. Akhirnya saya baru menyadari setelah sudah sepersekian lama di situ bahwa ini sesuatu yang sesat. Penyesatan itu mulai ketahuan dari beberapa hal. Cuman untuk keluar dari komunitas itu sangat luar biasa, butuh apa ya? Butuh proses, tetapi tetap puji Tuhan, kasih karunia Tuhan bisa berlaku dalam hidup saya dan akhirnya saya bisa apa ya? Bisa bertumbuh, bisa berbuah dan bisa menjadi seseorang yang saksi hidup atas kebaikan Tuhan. Jadi di saat ketemu dengan bule itu fase yang paling sebenarnya sih mau dibilang paling berat sih nggak juga, tapi paling lucu untuk saat itu karena saya harus ketemu dengan orang-orang yang saya tidak pernah kenal, tapi menawarkan sesuatu yang membuat saya agak berpikir, wow iya ini adalah apa komunitas atau ini adalah salah satu yang sedang saya cari karena sebagai seorang anak muda kan pasti punya rasa penasaran yang tinggi terhadap sesuatu apalagi waktu itu mereka ngomongnya adalah komunitas anak muda. Jadi di saya bergabung dan menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dan sekarang saya saksikan di mana-mana tentang keterlibatan saya di salah satu di sebuah komunitas tentang penyembahan setan dan orang banyak bertanya terus Kak Mongol pernah menyesali nggak bergabung dengan hal tersebut? Sejujurnya saya nggak pernah menyesali karena yang ada saya syukuri dengan komunitas itu akhirnya saya bisa mengenal juru selamat yang sejati namanya Yesus Kristus. Lewat situlah saya bisa tahu bagaimana cara Tuhan memberkati hidup saya. Kalau di dulu-dulu kan saya nggak pernah berpikir tentang berkat karena kalau kerja digaji, kalau melakukan sesuatu dapat duit. Tapi ternyata dalam Tuhan berbeda. Ya kalau kita kerja pasti tetap diberkati. Kita tidur pun Tuhan berkati. Jadi ya mensyukuri aja apa yang sudah terjadi dan akhirnya 2000-an saya diajak ke Jakarta 1999 2000 saya ke Jakarta untuk target utama tuh buat sekolah pendeta tapi sekolahnya ternyata sudah telat pendaftaran akhirnya ditawarin untuk apa namanya main musik di gereja dan ada sekolahnya di Bandung namanya Proskuneo dan ya kamu mau apa mau belajar musik apalagi kamu pingin jadi pemain drum. Nah, justru itu adalah kali terakhir saya ketemu sponsor yang bawa untuk sekolah pendeta. Lewat fase itu akhirnya saya harus luntang-lantung di jalanan dulu, tidur di emperan toko, jual koran di Tugu Tani, apa namanya, malamnya pecel lele di Jalan Sunda, terus sorenya sempat apa dari pagi sampai sore kerja di rumah makan Padang, sorenya dari jam 4 dari setengah 5 sampai jam setengah 6 itu jualan koran, jam 6 sampai jam 11 malam itu di pecel lele Heri. Jadi itu fase hidup yang kamu melewati dan akhirnya 2011 saya masuk stand up komedian di stasiun TV di Metro TV sampai hari ini masih tetap melakukan stand up komedian sekalipun tinggal by Zoom dan itu berlaku sampai hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya khususnya anak muda, di saat kita ingin menjadi seorang yang sukses, ya kita harus ingat dulu adalah kemampuan diri dulu. Kalau kita mampu, kita pasti bisa. Kalau kita mampu, pasti Tuhan akan mampukan sejujurnya. Jadi jangan pernah merasa, oh ini karena saya. Tidak. Semua pasti karena Tuhan. Jadi lakukan apa yang menjadi bagian hidup kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian hidupnya.
Jadi nggak usah khawatir, proses demi proses kamu ngelewati, dan akhirnya kamu sekarang ngebangun sebuah komunitas namanya Plus 62 Spiritual Warfare. Inilah sebuah komunitas anak-anak muda yang suka berdoa. Jadi sekarang udah mau masuk, kurang lebih tinggal beberapa hari lagi kita sebulan bersama-sama di Plus 62 ini. Jadi kamu punya kerinduan untuk menjadi apa ya, kayak ingin membuat sebuah komunitas anak muda yang punya dampak untuk Indonesia maupun untuk seluruh dunia. Dan itu ya luar biasa sampai sekarang. Dan apa ya, komunitas Kamongol berjumlah kurang lebih 150 tujuan kalau nggak 159 sampai hari ini. Dan kemarin kita baru habis pembekalan doa ya, 157. Jadi di komunitas ini kita sudah melakukan namanya pembekalan doa pertama itu oleh Pak Stevi Mambu, beliau adalah gembala GPDI, baru Ibu Irawa Ani, kalau pertama tuh memperlengkapi untuk diperlengkapi, baru yang kedua hati yang tulus, motivasi yang murni, baru kembali menjadi seorang prajurit perang, besok pemulihan hati. Jadi kerinduan kamu untuk membuat sebuah komunitas yang berdampak dan menjadi apa ya, menjadi, kita nggak butuh trendsetter, kita butuhnya adalah dampak positifnya dengan kita berdoa. Jadi ya itu adalah kerinduan Kak Mongol, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan indah, semuanya berjalan dengan luar biasa, dan proses Tuhan tetap berjalan. Jadi kalau bicara oh tapi kan Kak Mongol begini-begini, oh enggak, saya tetap yakin Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu baik dan bahkan sangat baik. Jadi di saat kita melewati fase hidup, yang penting kita tetap berserah sama Tuhan dan berpegang teguh pada firman-Nya. Jadi teman itu aja. Dan sampai hari ini kamu masih tetap menjadi seorang stand up komedian di saat-saat yang orang bilang pandemi krusial, nggak ada show, tapi kamu puji Tuhan masih bisa tetap survive dalam hal apa job gitu. Karena kamu pegang teguh bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan pasti Tuhan Yesus akan menolong setiap anak-anaknya yang meminta kepadanya. Jadi buat teman-teman, tapi kan kamu begini-begini, nggak ada dalam Tuhan sih sejujurnya nggak ada tapi-tapian. Jalanin aja karena kan Tuhan yang menyertai. Jadi kita harus pegang teguh, jangan pernah berpikir, aduh, kamu aku hidupnya nih sendiri, aku begini. Ya kamu juga yatim piatu. Kamu nggak punya ayah, nggak punya ibu. Tetapi apakah harus gagal hidupnya kamu? Kan tidak. Tetaplah harus menjadi berkat kepada siapapun, dan bagaimanapun caranya, ya tetap harus tersenyum menghadapi hidup. Jadi nggak usah terlalu khawatir, proses hidup Kak Mongol juga proses yang sangat luar biasa Tuhan izinkan, tetapi tidak membuat Kak Mongol lupa bahwa Tuhan Yesus itu baik. So, buat teman-teman semuanya nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu banyak berpikir, karena buat kita semua, selama apa ya namanya, selama kebaikan Tuhan itu kita bisa syukuri, ya kita syukuri. Karena saya boleh jujur, Kamongol nggak pernah kepikiran jadi artis. Kamongol nggak pernah kepikiran bisa jadi seperti saat ini, gitu. Tetapi kalau Tuhan yang buka, tidak ada satu manusia yang bisa menutup. Jadi apa yang kamu lakukan ya tetap berpegang teguh sampai hari ini. Mungkin satu-satunya artis Indonesia yang tidak pernah malu terhadap imannya. Saya di mana-mana saya selalu bilang saya beragama Kristen. Jadi buat Mongol kenapa harus malu? Kan kita tidak menjatuhkan harga diri agama kita. Kita tidak menjatuhkan harga diri agama orang lain. Justru kita bangga menjadi bagian dari pengikut Kristus. Jadi jangan pernah berpikir, kamu mau saya begini-begini. Jangan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Karena sampai hari ini saya nggak pernah, tidak pernah terbayangkan bisa jadi artis. Apalagi saya bukan orang Manado kota. Saya orang Manado di kampung yang masih makan singkong, makan ubi jalar, kalau bahasa Manado batata, atau mungkin kalau bahasa Jakarta cilembu. Masih makan yang seperti itu. Makannya banyakkan itu, baru nanti pakai makan nasi paling terakhir gitu. Jadi kamu nggak melewati fase itu. Tetapi apakah kamu nggak harus stres, harus mumet, enggak lah.
Itu kan fase hidup yang kujalani. Selama Tuhan menyertaiku, berarti kan semuanya akan menjadi aman terkendali. Begitu teman-teman. Bagaimana caranya kamu tidak tidak maksudnya tidak apa-apa maksudnya tidak terlibat di narkoba, seks bebas, bagaimana? Karena kamu selalu di rumah, jarang kemana-mana. Kalau ke mall, kamu nggak suka lama-lama. Ada nyari barang-barangnya ketemu, belanja langsung pulang. Begitu. Kalau orang lain kan muter, muter, muter nggak belanja juga. Jadi kamu ngelihat, menikmati aja apa yang udah terjadi, apa yang apa yang membuat kamu tetap bahagia ya karena fase itu kulewati dengan indah. Jadi jangan pernah berpikir begini begini, nggak usah. Hidup ini dijalanin kok, bukan dipikirin. Jadi nggak usah terlalu ribet dengan aduh kamu ngul tapi kan aku begini. Ya kamu ngul aja, anak nggak diakui keluarga aja bisa sukses, apalagi Anda yang memiliki ayah dan ibu. Pasti sukses akan menyertaimu. Begitu. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu berpikir aduh kak, aduh kak, aduh kak, nggak usah pakai adu-adu. Tetap syukuri aja. Karena buat kamu ngol apa ya? Kebahagiaan yang terjadi semuanya karena kebaikan Tuhan. Jadi otomatis mau ngapain pun Tuhan yang harus kita banggakan. Begitu. Nggak usah terlalu ribet di hal-hal yang lain. Banggakan aja, pasti Tuhan akan tolong dan Tuhan pasti akan berkati hidup kita. Jadi orang kan suka nanya, terus kamu ngal ayat favoritnya dalam apa dalam hidup adalah apa gitu. Nah, kamu ngal tuh ayat favoritnya tuh salah satunya adalah Roma 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata, janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah sedemikian rupa, hendaklah engkau hidup sedemikian rupa menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kamu nggak pernah berpikir sampai hari ini. Karena buat kamu hidup itu dijalanin, bukan dipikirin. Jadi karena kalau sama hidup ini kamu pikirin, akan menjadi menakutkan di saat kita harus stand up depan jenderal, kita harus stand up depan presiden, kita harus stand up depan menteri-menteri, kita harus stand up di apa DPR RI. Nah, kalau kita terlalu banyak mikir ya otomatis rubuh di atas panggung, kalau nggak lucu jadinya karena terlalu banyak mikir. Jadi buat teman-teman, hadapi hidup dengan cara yang indah. Nggak usah repot, nggak usah mumet, nggak usah ngejelimet, semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib. Jadi kita sudah tinggal menikmati. Jadi ya santai aja. Jadi kalau teman-teman nanti, kamu pengen nanya ini dong, dipersilakan. Kamu nggak keberatan bertanya, yang penting jangan nanya, kamu pacarnya anak mana? Soalnya kamu jomblo. Jadi nggak usah khawatir ngadepin hidup. Jadi itulah yang membuat kamu sampai hari ini nggak pernah ribet karena kamu tuh nggak mikir. Jadi di saat orang mau bilang waktu kamu masih ingat masih kecil, orang tuh selalu ngomong ngana pasti nggak akan sukses ngana hidup karena ngana mamanya nggak ada. Jadi orang selalu berpikir kepada bahwa kita nggak akan sukses karena kamu nggak punya mama. Saya dianggap begini-begini dalam keluarga. Tetapi kan Tuhan bisa membalikkan hal yang menurut orang lain nggak mungkin, tapi bagi Tuhan akan jadi mungkin. Lihatin aja, kamu bisa jadi artis, bisa jadi stand up komedian terlaris, termahal. Bahkan sekarang adalah salah satu artis yang banyak diundang podcast karena selalu apa namanya tuh trending topik. Ya toh? Tapi bagaimana caranya? Ya kamu harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Berat hidup, ya. Tapi dengan kita berjalan kan berarti kita masih bisa berhenti sebentar. Tapi kalau kita hidup kita kayak orang semuanya berlomba-lomba ngejar, ya nggak usah. Karena kalau kita hidup berlari kan pasti akan capek. Capeknya 2 kali lipat dibandingkan orang yang berjalan. Ya itu jadi ya udahlah kamu mau jalanin hidup tanpa pernah berpikir bahwa ini begini itu begini, enggak. Gua tetap jalani karena gua tahu, karena kamu mau tahu Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang akan selalu menyertai dan menyertai kemana kaki kita melangkah. Jadi buat teman-teman tidak begitu. Nggak usah terlalu ribet. Jalanin aja hidupmu dengan indah, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita.
menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Jadi mungkin kalau kesaksian itu aja, tapi itu fase hidup yang sangat luar biasa, sangat apa ya? Kalau orang bilang jadi menguras air mata, enggak juga. Kamu dulu waktu tiduran di pinggir jalan di Sarina Tamrin, kalau lagi stres, maksudnya lagi capek banget, ya kamu pergi ke satu tempat di Taman Untung Suropati itu dekat rumahnya Pak Wapres atau Gubernur DKI. Duduk di situ di bawah pohon pakai koran gopek gitu duduk. Nah di situ bukan merenungi nasib kayak berkata-kata Tuhan, aduh Tuhan, kalau bahasa Manado, aduh seolah sekali Tuhan kita hidup. Tetapi selalu menyemangati diri, tapi Tuhan, pokoknya Tuhan tetap, kalau bahasa Manado itu Tuhan kemana ngana bawa kita ikut. Artinya Tuhan kemana lu bawa aku akan ikut. Jadi itu adalah apa ya, rangkaian proses keberhasilan Kak Mongol sampai hari ini. Terima kasih Pak John sudah dikasih kesempatan. Saya mendengar dari menit ke-10 tadi ya. Sampai saat ini yang saya simpulkan itu Kak Mongol ini punya penguasaan pikiran yang luar biasa. Nah, menurut saya ini perlu dimiliki oleh kaum muda Indonesia bahkan atau semua anak Tuhan di Indonesia memiliki pengendalian pikiran yang kuat. Nah, ini Pak Bang Mongol bolehlah berbagi tips bagi kami yang ada di room ini, bagi anak muda Indonesia, bagaimana kita bisa melatih pikiran itu sehingga kita bisa memiliki pengendalian pikiran yang seperti Kak Mongol ini. Karena kalau saya lihat dari awal sampai tadi, penguasaan pikiran, pengendalian pikiran ya, tentu itu bagian dari pengendalian diri juga. Nah, silakan Pak. Oke, karena banyak juga yang nanya, jadi Kak Mongol kita hidup nggak boleh mikir dong. Boleh. Tapi bagaimana caranya hidup biar pikirannya nggak terlalu ribet? Baca Filipi 4 ayat 8. Itu Tuhan udah bilang yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Tuhan bilang apa di bawahnya? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya kalau mikir yang baik-baik aja. Karena kalau apalagi saya stand up komedian. Kalau otak mumet, Pak, nggak mungkin bisa bikin orang ketawa. Apalagi betul, depan kita jenderal. Aduh, kayak pingin meninggal di atas panggung kalau ribet pikirannya. Karena kita pasti harus mikir ini kalau sampainya di jenderalnya tersinggung. Aduh, dor kiri ini. Jadi otomatis bagaimana caranya mikirin yang baik-baik aja. Apalagi saya selalu bilang kalau setiap kali ditanya, terus kenapa mau bisa lucu? Bagaimana nggak mau lucu? IO-nya ngomong, Bang udah lunas ya. Jadi lancar tuh. Karena berarti pembayaran udah lunas. Apalagi sih orang Manado tuh. So Desember, itu sebunyi September, semua Desember, so banyak kebutuhan ini tuh. Babi kecap, so harus dipikirkan dari September itu duit berapa buat babi kecap, ngasih sepatu buat saudara mama berapa orang. Nah kalau seandainya ribet Bang, ya nggak bisa menikmati Natal dengan indah. Jadi kalau orang tanya terus gimana? Pikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang agung. Pikirkan semua itu aja. Jadi saya sampai hari ini selalu begitu. Gak pernah mau ribet sama otak. Jadi kalau orang bilang, tapi kan kamu ini begini, apalagi yang sekarang kan, Ngul, berarti sekarang lu harus hati-hati. Mendingan lu urus pistol deh. Kenapa gue tanya? Takutnya kan ada Taliban. Ya Taliban di Afghanistan, bukan di Indonesia. Dan saya selalu percaya selama kita melakukan hal yang baik, maka yang kita tuai pun hal yang baik. Gak mungkin kita nanam apel, buahnya kedondong. Kita nanam apel, pasti berbuah apel. Kita nanam kedondong, pasti berbuah kedondong. Kita nanam rambutan, pasti berbuah rambutan. Nah itu yang Mongol praktik jadikan sebagai pembelajaran dalam hidup. Saya nggak mau nakal karena saya punya anak perempuan. Saya nggak mau menyakiti perempuan karena saya punya anak perempuan. Karena orang tanya kenapa bisa begitu. Nah itu yang saya bilang di podcastnya Mas Dedi, podcast yang lain, bahwa kekristenan mengenal hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Jadi saya nggak mau ribet. Begitu Pak. Ya,
Luar biasa. Masih boleh nanya ini Kak John? Boleh Abang, boleh. Boleh ya, oke. Begini, saya menganalisa kesaksian tadi ya. Saya bisa melihat ada fase-fase hidup gitu ya. Dan yang luar biasa Kak Mongo bilang tidak pernah kecewa dengan Tuhan, tidak mau kecewa dengan manusia. Ini tentu tadi berhubungan dengan pengendalian pikiran. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah tentu pengalaman seperti ini kan nggak terjadi satu hari. Pasti Betul. ada proses-proses yang Pasti. membentuk itu. Nah, dalam Betul. proses pembentukan ini, apa yang Kak Mongol pikirkan sehingga Kak Mongol itu dari pandangan saya sangat konsisten banget gitu. Ya kalau kan sebagian orang kan sangat mudah terkecoh ya dengan tantangan-tantangan yang ada, apalagi tadi seperti yang dikatakan yang mengecewakan justru adalah yang dalam tanda petik orang rohani gitu. Tentu Ya, ada betul, proses itu. betul. Nah, yang membuat saya penasaran bagaimana Kak Mongol punya pendirian seperti itu ya. Dari proses apa yang Kak Mongol pikirkan sehingga Kak Mongol bisa konsisten dalam fase-fase yang luar biasa itu gitu. Sebenarnya kalau bicara fase itu banyak banget. Saya bahkan pertama kali bertobat itu juga udah sangat berat. Setiap kali kita ke gereja, orang-orang yang ada sekeliling kita kayak ketakutan. Terus udah gitu sekolah Alkitab nggak jadi. Sekolah musik gereja juga nggak jadi. Semuanya nggak jadi. Kalau orang tanya, terus gimana kamu? Ya mau gimana lagi? Nggak ada yang bisa sesali. Pertama, saya anak yatim piatu, berarti nggak ada pertanggungjawaban hidup. Baik kepada orang tua, karena dua-duanya nggak ada. Ke saudara, nggak ada. Saya anak tunggal. Jadi kebesit dalam pikiran Mongol adalah, dalam konsep Mongol adalah, pokoknya saya harus jadi bukti, saya harus berhasil. Jadi mereka yang dulu menganggap saya masih kecil, dianggap bahkan diteriakin anak haram. Waktu saya dari SD sampai ke SMP diteriakin anak orang gila. Jadi bahkan sampai dibilangin mamanya mati dipasung dan sebagainya. Bahkan di surat baptis Mongol pun hanya ada nama Roni, nggak ada marga, nggak ada fam kalau orang Manado kan. Jadi otomatis itu fase yang berat. Tetapi saya punya konsep, pokoknya kita harus sukses, itu bahasa Manado-nya. Jadi setidaknya dengan kita bisa sukses, saya bisa memberi dampak positif kepada teman-teman yang lain bahwa nih, gua aja anak haram, gua aja anak orang gila, bisa sukses. Nah, masakan Anda yang mungkin punya orang tua lengkap, orang tuamu kerja, nggak bisa sukses. Jadi saya selalu dari masih SMA itu selalu pengen jadi bukti buat orang lain. Bahwa saya tidak pernah salah memilih juru selamatku, Yesus Kristus namanya. Jadi orang mau bilang apapun, kamu kenapa nggak balik gereja setan? Enggak. Sukacita yang kuperoleh hanya dalam Yesus Kristus. Dulu saya ngurusin Lucifer nggak bisa tersenyum. Udah muka jelek, udah muka serem, nggak senyum kan menakutkan bang. Tapi setelah punya Yesus Kristus bisa tersenyum. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi satu tadi saya lihat itu motivasi yang kuat ya, motivasinya kuat untuk sukses ya. Menarik sekali nih ya, jadi Betul. menginspirasi anak-anak muda bahwa artinya semua anak muda yang ada di Indonesia ini atau semua orang punya pun peluang, punya peluang yang sama. Yang penting konsisten dengan tujuan tadi ya Kak Mongol ya. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Nah, satu lagi nih Kak Mongol nih, satu lagi. Boleh banget. Nah, dalam posisi Mongol sekarang nih. Nah, biasanya kan ada godaan lah sebut, atau seperti godaan masuk pada tendensi kesombongan. Nah, kadang-kadang kan begitu orang melejit itu ada tendensi, saya tidak bilang ada tendensi orang itu sombong gitu. Nah, sekarang bagaimana Kak Mongol menyikapi ini gitu, atau bagaimana mengatasinya, bagaimana mengendalikannya begitu?
Karena kalau sekelas Kak Mongol pasti sangat mudah untuk sombong begitu. Nah, sebenarnya begini Bang, kalau untuk jadi sombong bisa Bang. Toh, tetapi pertanyaannya kembali, apakah kamu mendukung nggak untuk jadi sombong? Iya toh? Kan baliknya ke situ Bang. Sebenarnya nih saya seperti cakepnya seperti Aliando. Ini contoh ya, contoh saya cakep kayak Aliando. Sombong pasti bisa Bang, duit ada, muka cakep. Nah permasalahannya sekarang adalah saya mau pakai barang asli semahal apapun, nggak ada yang percaya. Jadi otomatis memang Tuhan izinkan seperti ini, jadi nggak muncul kesombongan. Karena saya kayak kemarin nih, contoh tahun lalu sebelum COVID, saya beli tas tas Gucci lah, saya sebut aja mereknya, di Plaza Indonesia. Minggunya saya pulang Manado, ketemulah teman-teman di Manado. Mereka langsung pada nanya, itu tas beli di Ambasador lantai berapa? Bayangkan tasnya beli di Plaza Indonesia. Nyampe di Manado, ditanya belinya di Ambas. Jadi agak susah kalau orang secakep semuka Mongol ini untuk jadi sombong. Jadi orang tanya, gila lah ya lu nggak sombong ya lu bagaimana? Gue kurang ganteng Bang, hidung pesek gitu kan, kulit putih juga enggak gitu. Ya disyukuri, mungkin itu fase. Yang kedua adalah saya kalau mau sombong juga akan kepikiran masa lalu Bang. Hidupku di jalanan itu nggak akan membuat diriku kelihatan keren kalau jadi sombong. Tapi kalau bicara dalam hal yang lain, saya sudah kayak mengambil keputusan. Saya puasa seks dari 5 tahun yang lalu. Saya memilih untuk tidak melakukan hubungan seks dengan siapapun karena saya punya putri. Jadi saya selalu mikir tuh anak. Setiap kali manggung di satu daerah ditawarin cewek, selalu kepikir tuh hukum tabur tuai. Jadi kita, oh Tuhan Yesus, kalau kita menyakiti perempuan, nanti kita pe anak, laki-laki sakiti kan belum tentu saya sebagai ayah menerima tuh. Nah orang terus nanya, terus gimana solusi untuk melawan hawa nafsunya Mongol? Main Mobile Legend. Saya main Mobile Legend Bang. Saya sampai beli handphone mereknya Infinix atau Infinity, pokoknya yang khusus Mobile Legend. Jadi di saat malam jam 2 subuh itu, kan pasti tuh hawa-hawa nafsu jam segitu tuh tinggi-tingginya. Nah main Mobile Legend, lagi main reng-rengan. Nanti kan udah pagi Bang, hilang lagi tuh hawa nafsu itu. Nggak kepikiran bahkan. Jadi mengalihkan ke hal-hal yang lain. Yang penting tidak kepikirkan, tidak mikirin ke hal-hal tersebut. Jadi sampai hari ini luar biasa. Orang di rumah banyak. Ada adik saya cewek, jadi mamanya dia sama mamaku kakak beradik. Jadi dia yang ngontrol di rumah Mongol. Ada orang keluar masuk dia yang tahu. Boleh tanya, datang ke rumah Mongol tuh tanya. Nggak ada orang yang masuk di dalam kamar Mongol ini selain Mongol. Begini, saya simpulkan begini. Sebenarnya ada pesan yang terselubung loh. Ini yang saya pikirkan. Kan Kak Mongol bilang tadi, bagaimana saya mau sombong, wajah saya begini. Dengan kata lain sebenarnya kita ini harus bersyukur dengan apa yang Tuhan jadikan kita sekarang ini, seperti itu ya. Betul. Lah kalau seandainya tadi ganteng kan udah sombong. Jadi dan pertanyaan orang suka nanya begini, terus gimana Bang lu menikmati hidup? Ya santai. Saya nih kayak ini tadi kan lagi mau bikin podcast. Saya punya podcast Mongol Stress Channel, lagi concern di menguak tabir kegelapan. Jadi saya ingin ngajarin orang-orang tuh, karena jangan sampai choice-nya milih penggandaan uang, pasang pesugihan, pasang susuk. Jadi saya membedah dari sisi dilarangnya. Nah, kan saya beli lemari untuk ditaruh pajangan. Orang kan pasti, wah ini pasti dia mau belanja nih di Senayan City. Mohon maaf Bang, nih sejam sebelumnya saya pergi belanjanya di mana? Di pasar Cina, di Glodok. Jadi orang langsung begini,
artis mahal beli barang cepek. Karena mau mikir, mau beli barang mahal buat apa? Itu kita meninggal juga pakainya jas second. Alasan jas kesayangan. Jadi nggak ada yang perlu disombongin. Santai-santai aja. Orang sampai bilang begini, ih, biasanya artis kalau belanja barang-barang beginian biasanya harus di Plaza Senayan di lantai bawah. Gue bilang nggak nyampe otak nongol. Mending di sini. Alasan pertama bisa nawar, yang kedua ada banyak varian. Jadi santai aja. Soalnya kalaupun mau beli barang banyak, barang bagus banyak, saudara datang hilang satu-satu. Ih, rupa bagus, boleh mau bawa pulang. Jadi mendingan beli yang murah. Jadi yang ngambil luar biasa. gitu loh. Ada damai ya. Ini nggak apa-apa deh, orang cuma cepet. Kalau tahu kita beli barang 20 juta, saudara datang nggak dikasih, bahaya itu bang. Diungkit masa lalu anak kecil kita yang cebok-cebok. Jadi mendingan beli barang murah, ambil, Tuhan Yesus memberkati. Kalau 20 juta pasti kan darah Yesus, oh Tuhan. Nah, mendingan ini rahasianya nongol. Jadi nyantai. Luar biasa ya, luar biasa. Dari kesaksian ini ada beberapa poin penting yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita harus memiliki juru selamat yang benar, yaitu hanya Yesus satu-satunya. Karena kesuksesan tanpa Yesus itu adalah merupakan kesia-siaan. Yang kedua yang saya pelajari di sini, apapun yang terjadi, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, yaitu Tuhan punya waktu yang terbaik dalam hidup kita. Selama kita berdoa, bekerja, kita mendoakan apa yang kita kerjakan apa yang kita doakan, maka kita akan melihat buah dari usaha kita itu di dalam Tuhan. Dan yang keempat, mari tetap belajar rendah hati, karena tinggi hati ataupun kesombongan adalah awal dari kehancuran. Firman Tuhan yang berkata, Tuhan menentang hati orang congkak, tetapi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Bagi sahabat Lumen yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan sekarang dan mengaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya di Lumen Biblical Ministry. Saya Dr. Tolo mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.